Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang kaya dengan nilai-nilai sastra. Sejak awal Al-Quran diturunkan, Al-Quran menuai banyak respon dari orang-orang, dari masyarakat Quraisy, dari masyarakat yang ada di Madinah. Salah satu respon yang luar biasa yang dapat kita baca di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah adalah bagaimana para sastrawan, bagaimana para pujangga sastra bangsa Arab yang ketika itu yang sudah ahli dan piawai di bidangnya, mereka tidak mampu untuk menghadapi kedahsyatan bahasa Al-Quran. Dalam suatu riwayat diceritakan, Tufail bin Amr ad-Duwaisi, salah seorang sastrawan ternama, empunya sastrawan yang ketika itu datang dari Madinah menuju Makkah. Ad-Duwaisi sesampai di Makkah dilapori oleh para petinggi-petinggi Makkah, para pimpinan-pimpinan Makkah atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan banyak hal, termasuk terkait dengan wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Ketika mendapatkan laporan seperti itu, kemudian Ad-Duwaisi dengan penuh penasaran meminta untuk diketemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para petinggi Quraisy pun mengiyakan permintaan Ad-Duwaisi. Ad-Duwaisi kemudian meminta untuk dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Tufail bin Amr ad-Duwaisi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah ketuhanan, ar-risalah al-ilahiyah, termasuk membacakan wahyu Allah di hadapan ad-Duwaisi. Apa respon ad-Duwaisi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan risalah samawiyah yang luar biasa itu? Ad-Duwaisi mengatakan, "Fala, wallahi ma sami'tu qaddam qaulan as-sami'hu." Tidak, demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu qaul, satu bahasa, satu untayan kalimat yang indah dan lebih baik daripada Al-Quran ini. Ketika Ad-Duwaisi mencermati, kemudian sampai berkesimpulan dia tidak pernah mendengar indahnya bahasa seindah bahasa Al-Quran. Ketika itu juga Ad-Duwaisi menyatakan, "Inni aslamtu asyhadu bika." Aku masuk Islam dan aku menyatakan bersyahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, respon yang sama juga bisa kita baca bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika itu Sayyidina Umar sedang dalam kondisi marah. Ia hendak memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya karena saking marahnya atas dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di tengah jalan, Sayyidina Umar kemudian bertemu dengan Nu'aim bin Adal-Adalwal. Nu'aim mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kamu mau kemana?" "Aku mau membunuh Muhammad." Spontan kemudian Nu'aim mengatakan, "Kenapa kamu mencari Muhammad? Saudarimu sendiri sekarang ini sudah masuk Islam. Coba kamu lihat kalau tidak percaya." Sayyidina Umar kemudian spontan kaget. Lalu Sayyidina Umar berbalik arah menuju rumah adiknya dan saudara iparnya. Ketika dalam kondisi marah, mau mendobrak pintu, mau mengetuk pintu, Sayyidina Umar mendengar
dari dalam lantunan surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ketika mendengar lantunan wahai Allah itu spontan. Sayyidina Umar merasakan tak berdaya. Bibirnya keluh. Perasaannya menjadi gemetaran semuanya. Dua cerita ini sebenarnya menandakan bahwa betapa Al-Quran meskipun menggunakan bahasa Arab, bahasa yang sehari-hari telah digunakan sebagai bahasa tutur oleh bangsa Arab, bahkan termasuk bahasa yang dipakai oleh para sastrawan bangsa Arab ketika itu, sama sekali Sayyidina Umar tidak berdaya. Sama sekali Ad-Duaisi juga tidak berdaya. Ini artinya bahwa Al-Quran memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Mungkin di dalam teori bahasa modern, itu yang disebut dengan the power of language, kekuatan sebuah bahasa. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa inna minal bayani lasihr. Sesungguhnya dari satu qaul, dari satu kalimat yang di dalamnya penuh kefasihan, penuh kejelasan, lasihr. Di dalam kata-kata seperti itu, maka akan ada kekuatan magis, yang mana kekuatan ini akan menaklukkan siapapun yang mendengarkan atau berinteraksi dengan apa yang telah dibacakan, sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kekuatan bahasa yang seperti inilah yang bisa kita baca dalam literatur Islam klasik. Bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa menundukkan perasaan aspek dimensi psikologis kaum bangsawan, termasuk para ahli sastrawan Arab ketika itu. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kekuatan bahasa inilah yang kemudian bisa kita baca sebagai salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran, kekuatan sastrawi yang dikandung inilah yang kemudian memberikan suatu kekuatan luar biasa yang menjadi watak bahwa wahyu Allah itu memiliki kekuatan dimensi yang memiliki kemukjizatan sastrawi atau kemukjizatan sastra bahasa. Dari sini kemudian kita menjadi teringat dalam kitab Nasoihul Ibad yang telah dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengutip qaul Imam Sayyidina Ali, salasatun tazidna az-zaka'ah. Ada 3 hal yang bisa menambah kekuatan manusia dalam hal ingatan. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi menurut Sayyidina Ali, membaca Al-Quran ini akan menambah kekuatan yang dahsyat kepada diri seseorang, khususnya dalam kekuatan kecerdasan seseorang. Artinya, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini sebetulnya ada korelasi dengan bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa memberikan dampak psikis maupun dampak secara intelektual kepada seseorang yang telah berinteraksi kepadanya. Oleh karena itu tidak heran kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u lillahi wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran. Di dalamnya ada obat, di dalamnya ada penawar, dan di dalamnya ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi sebenarnya membaca Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak sia-sia. Ketika di bulan Ramadan nanti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Al-Quran telah memberikan pengaruh yang luar biasa kepada setiap audiensnya. Tidak saja berisi tentang aturan-aturan yang sempurna, tetapi juga memiliki kekuatan bahasa, memiliki kekuatan rasa yang itu berdampak kepada perasaan seseorang sehingga ia takluk di hadapannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang mampu menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh Al-Quran, tidak saja sebagai kitab yang sholihul likulli zamanin wa makanin, yang berisi tentang aturan-aturan kehidupan, tetapi juga memiliki kekuatan bahasa, memiliki kekuatan sastrawi yang luar biasa yang sampai sekarang
tidak akan pernah seorang pun atau bahkan seorang kelompok pun bersekutu untuk menandinginya. Ini sungguh satu dimensi yang harus kita ambil pelajaran. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.